Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yusril Eskaimuddin, koordinator pemuda penegak keadilan. Pokoknya di mana ada ketidakadilan, di situ ada Yusril. Namun akhir-akhir ini Yusril ini sedang melakukan aktivitas mengkritisi makanan bergizi gratis yang ada di Kota Depok. Ya. Bagaimana sebenarnya yang terjadi implementasi makanan bergizi gratis di Kota Depok itu, Saudara Yusril? Oke. Ya, Ya. Terima kasih Abang Da. Tommy Siap. Sitorus, ya, tokoh Depok. Emak. Udah jangan banyak kali. Maksudnya langsung poinnya aja, banyak kepotong nanti waktunya. Ya apa-apa. Masalah MBG ya. Ya, makanan bergizi gratis ini kan program prioritas Presiden Prabowo. Jadi memang kalau dalam sektor makanan bergizi gratis ini kan diamanahkan Ya, oleh Badan Gizi Nasional ya, BGN, ya, yang memang ini kalau dilihat bisa disebut sebagai kementerian baru karena dia punya badan sendiri, badan setingkat nasional, kementerian. setingkat kementerian. Oke. Nah, pada akhirnya kami melihat dalam momentum 100 hari kinerja Prabowo, Ya, salah satu isu yang menjadi sorotan itu di antara program-program lain adalah program makanan bergizi gratis. ya, Nah, khususnya implementasi MBG di Kota Depok itu kan menjadi implementasi perdana, oke. program perdana pada tanggal 5 Januari 2025. MBG itu dilaksanakan di Kota Depok, terkhususnya di Kecamatan Tapos, di Kelurahan Cilangkap. Oke. Nah, bicara persoalan makanan bergizi gratis, ini ada beberapa isu yang kami dari pemuda penegak keadilan ini soroti. Ada persoalan-persoalan yang sebenarnya belum, yang harus dipertanyakan. Apa? Ada beberapa poin. Pertama, Nah, yang pertama itu adalah kami melihat ada ketidakkonekan ya. antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah instruksi dari pusat kepada daerah itu untuk pelaksanaan MBG. Pemerintah kota itu cuma menjadi fasilitator, bukan menjadi seorang eksekutor, bukan menjadi eksekutor. Dia cuma fasilitator. Akhirnya pelaksanaan MBG ini full dari pusat. Salah satunya adalah penataan dapur. Di Berarti Depok kewenangan teman-teman di daerah itu kurang ya? kurang kewenangannya. Termasuk penetapan letak dapurnya di mana? Iya, nah itu daerah nggak bisa mengintervensi. Daerah tidak bisa mengintervensi. Nah, kalau di Depok tuh ada berapa dapur sekarang? Nah, sekarang tuh 6 dapur. Di mana lokasi 6 dapur itu? Dan lokasinya semuanya di Kecamatan Tapos. Waduh. Sedangkan yang kita ketahui Depok ini kan punya 11 kecamatan. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa seluruhnya di Tapos ke 6 dapur itu? Iya. Ya, sedangkan Apakah ada kendala nanti ketika misalkan 6-6-nya di kecamatan A, katakan begitu. ya Sementara pendistribusiannya untuk kecamatan apa aja? ya pendistribusiannya seharusnya kan targetnya ya radius 3.000 anak di satu kecamatan itu harus ada dapur, Bang. Berarti kalau misalkan sekarang kebangun 6 dapur, harusnya di 6 kecamatan. 6 kecamatan. Bukan hanya tersentralis. Iya, tersentralistik di satu kecamatan. Itu yang terjadi hari Itu ini. yang terjadi hari ini di Depok. Nah, ginilah Solusinya analoginya. apa? Analoginya, kalau seandainya permasalahannya bukan pada ya permasalahannya di satu sisi kalau seandainya semua dapur itu ditapos, ya kan, berarti pendistribusian makanan kecamatan-kecamatan yang lain kan butuh
akses yang sangat jauh. Sedangkan makanan ini kan harus baik, artinya dia jangan sampai melalui perjalanan yang cukup jauh yang pada akhirnya makanan ini bisa Terlambat, makanan tidak fresh. Ya tidak fresh, ya kan, siswa-siswanya juga menunggu seandainya dari Tapus kalau ke Sawangan, ya kan, Belum macetnya. Nah ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Solusinya apa kira-kira kalau sudah seperti itu? Ya kalau solusinya seharusnya ini didiskusikan antara Badan Gizi Nasional. Nah inilah yang saya bilang harus libatkan pemerintah daerah karena mereka yang tahu petanya yang ada di Depok. Begitu, baik itu lokasinya dan lain-lain. Jadi Gitu. makanan bergizi ini program yang baik, tapi dalam ranah teknisnya ternyata Masih ada yang bermasalah. masih ada bermasalah ya. Ya itu yang kami soroti. Nah yang selanjutnya, ya tadi kan dapur sudah dibahas ya. Masing-masing dapur itu kan maksimal menghasilkan 3.000 makanan, Pak. Ya, Artinya 3.000 porsi. ya. Berarti kalau ada 6 dapur berarti dia menghasilkan 18.000. 1.800. Ya, 18.000. 18.000 18.000. porsi makanan itu maksimal Ya. dalam sehari. Sekota Depok dibagi 18.000 itu. Ya. Nah, artinya ini kan program prioritas negara dan prinsip anggaran negara itu kan dia harus transparan. Transparan, targetnya tercapai, ya kan? Dan salah satu untuk kita mencari tahu program ini transparan atau tidaknya yaitu dengan data. Nah, kami melihat bahwa Badan Gizi Nasional ini tidak mempunyai data. Tidak mempunyai data siapa saja yang penerima manfaat. Khawatirnya tidak tepat sasaran. Iya, khawatir kami tidak tepat sasaran. Di mana kami bisa mengakses? Sedangkan kedinasan daerah tidak bisa mewakili itu. Kalau seandainya dia Nggak kolaborasi, dilibatkan. ya nggak dilibatkan. Dinas pendidikan daerah tuh nggak dilibatkan. Kalau dinas pendidikan mereka cuma awasin aja, cuma ngelihat doang. Nah kalau di dinas kesehatan kemarin pada saat kami audiensi, yaitu cuma jadi screening pekerja. Jadi mereka screening orang-orang yang mau masuk. Itu masalah Jadi, kedua. Masalah yang iya. lain ada lagi nggak? Yang masalah kedua itu persoalan data yang tidak transparan ya. Masalah ketiga itu persoalan anggaran. Nah, ini kan isu yang kami angkat kan udah berapa minggu yang lalu. Kami khawatirkan anggaran negara ini kan akan membengkak. Nah, periodisasi persoalan MBG itu dari bulan Januari target sampai bulan April 2025 itu Presiden Prabowo statement bahwasannya akan menghasilkan target anggarannya itu 71,1 triliun. Itu harus selesai sampai bulan April. Akan tetapi sebelum sampai bulan April, di bulan Februari anggarannya sudah habis. Kurang berarti. Kurang anggarannya. Akhirnya muncullah statement dari Badan Gizi Nasional, Koordinator Badan Gizi Nasional, bahwasannya pakai saja makanan-makanan yang local wisdom, yaitu ulat sagu, ya kan, serangga. Nah ini karena kebingungan persoalan anggaran. Itu Bang Nas. Ini yang harus dipikirkan. Ini kita juga angkat sama untuk daerah. menjadi bahan diskusi kawan-kawan semua ya. Terima kasih Saudara Yusril. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.